Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Andani dari program studi akuntansi kelas reguler A. Maksud dari video ini, saya akan menjelaskan tentang bab tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang tugas manusia di muka bumi. Dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya agar dipenuhi, dijaga, dan dipelihara dengan baik. Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Quran surat An-Nisa ayat 58. Ia mengemukakan bahwa amanah tersebut ada bermacam-macam bentuknya, yaitu amanah hamba terhadap Tuhannya, yakni sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia, yang berupa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menggunakan alat-alat potensialnya dan anggota badannya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya, sehingga bila manusia melanggarnya, maka berarti dia berkhianat kepada Tuhannya. Yang kedua yaitu amanah hamba terhadap sesama manusia, yakni mengembalikan dan tidak mau menipu, serta menjaga rahasia seseorang yang tidak pantas dipublikasikan. Dan yang ketiga yaitu amanah manusia terhadap dirinya, yakni berusaha melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan agama dan dunianya, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya baik untuk kepentingan akhirat maupun dunianya, serta berusaha menjaga dan memelihara kesehatan dirinya. Yaitu yang pertama, tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dan mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau ma'rifah kepadanya. Sedangkan khalifah Allah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial termasuk indera, akal, dan kolbu, atau potensi-potensi dasar manusia guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa dipahami dari firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan yang kedua yaitu tugas manusia sebagai khalifah Allah. Tugas hidup manusia juga sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini dapat difahami dari firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau.
Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi dalam Quran Surat Hud ayat 61, serta mewujudkan keselamatan dari kebahagiaan hidup di muka bumi dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16, dengan cara beriman dan beramal soleh di dalam Quran Surat Al-Rod ayat 29, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Karena itu, tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia pada akhir zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Ada juga tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai seorang khalifah, apa yang dilakukan tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi dan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri saja. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk bersamaan, sesama umat manusia dan hamba Allah, serta bertanggung jawabnya pada 3 instansi, yaitu yang pertama, bertanggung jawab pada diri sendiri, yang kedua, bertanggung jawab pada masyarakat, yang ketiga, bertanggung jawab pada Allah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Makna yang esensial dari kata abd atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Sang Khalik, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan hubungan seorang hamba atau budak dengan tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Demikianlah karena posisi sebagai abid, kewajiban manusia di bumi adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan sepenuh hati. Tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat fluktuatif atau naik turun, yang dalam istilah hadis Nabi SAW dikatakan yazidu wa yanqusu, terkadang bertambah atau menguat dan terkadang berkurang atau melemah. Seorang hamba Allah juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab kepada keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, karena memelihara diri sendiri berkaitan dengan perintah memelihara iman keluarga. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dinyatakan dengan ku anfusakum wa ahlikum na'aron, jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dari neraka. Ada juga tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah.
Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Qaul maupun yang bersifat di dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta Al-Kaun. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang tugas dan kewajiban manusia sebagai khalifah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.